mulai kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Alfian Tri Yulianto. Kalian bisa panggil saya Pak Alfian atau Mas Alfian ya, atau Kak Alfian gitu. Oke, saya kuliah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ada yang tahu? Di Jalan Perjuangan. Kenapa saya pilih kuliah di Jalan Perjuangan? Karena sesuai dengan tema pelajaran kita hari ini, perjuangan Rasulullah periode Makkah. Jadi saya kuliah di Jalan Perjuangan agar saya bisa berjuang. Gitu, oke. Segitu singkat perkenalan saya. Langsung saja kita mulai ke pembahasan kali ini, materi kali ini. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Karena berdoa itu sangat penting. Agar apa? Agar kita selamat di dunia dan akhirat. Oke, paham? Untuk membaca doa, kita membaca doa dan membacakan surat Al-Fatihah di dalam hati. Ingat, di dalam hati ya. Ala hadirinnya walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Oke, sudah selesai semuanya berdoanya? Sudah. Masih semangat gak nih? Semangat ya. Oke. Sebelumnya, apa di sini ada yang belum tahu siapa itu Rasulullah? Siapa Nabi Muhammad? Siapa yang tahu Nabi Muhammad deh? Yang tahu Nabi Muhammad angkat tangan. Yang tahu Nabi Muhammad angkat tangan. Gak ada yang tahu, serius. Ayolah, jangan malu-malu. Yang tahu angkat tangan. Nabi Muhammad. Oke, saya jelaskan sedikit. Nabi Muhammad itu siapa sih? Utusan Allah. Bagus sekali, tepuk tangan. Sebenarnya kalau utusan itu apa sih? Ada yang tahu nggak utusan? Utusan itu kalau sekarang mungkin dianggap sebagai kurir. Ada yang tahu kurir? Pengiriman paket. Kurir. Tapi di sini istimewanya Nabi Muhammad adalah beliau diutus untuk mengantarkan agama Islam kepada manusia. Apa itu agama Islam? Agama Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang. Itu benar. Banyak versinya yang dianggap benar. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, benar. Agama Islam adalah agama yang memberi kita peluang untuk menjadi orang-orang yang selamat. Itu benar. Bahkan ada pula anggapan bahwasanya mahwal Islam. Apa itu Islam? Al-Islamu wa yad'una ila rabbika radiyatan mardiyah. Islam itu adalah agama yang mengajak kita kepada keridhaan Tuhan. Siapa Tuhan? Allah. Kita sepakat Tuhan adalah Allah ya. Oke, kita sepakat. Oke. Lanjut. Kita masuk ke perjuangan Rasulullah di periode Makkah. Ada yang tahu Makkah itu di mana? Saudi Arabia, benar. Saudi Arabia. Arab dulu namanya Arab. Kalau sekarang namanya Saudi Arabia. Oke, sepakat. Nah, di sini ada peta konsep yang ingin saya jelaskan. Pertama, dakwah Rasulullah atau perjuangan Rasulullah ke periode Makkah. Nanti di periode Makkah ada yang namanya strategi dakwah. Strategi dakwahnya seperti apa, dan juga ada substansi dakwah atau substansi perjuangan. Substansi itu adalah inti ataupun pokok-pokok daripada perjuangannya. Nah, ini ada yang ketukar. Nanti strategi dakwah sebenarnya ke sini. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dan juga dakwah secara terang-terangan. Nah, kenapa di sini terang-terangan kok lawannya sembunyi-sembunyi? Harusnya kan gelap-gelapan ya. Ya kan, kalau terang lawannya gelap. Kalau sembunyi lawannya nggak ada yang tahu. Oke, lanjut. Nah, nanti di sini substansi dakwah. Substansi dakwah nanti harusnya ini ke sini garisnya. Ada menegakkan tauhid. Tauhid, ada yang tahu tauhid? Tauhid itu keyakinan, keimanan. Yang kedua, ada yang mengajarkan akhlak mulia. Substansinya. Kemudian adanya kehidupan setelah mati, persamaan derajat antar sesama, dan juga ibadah mahdoh. Seperti itu. Ibadah
Bagus. Oke, kita langsung kepada pembahasan yang pertama. Kita singkat dalam membahasnya ya. Latar belakang masyarakat Mekah. Latar belakang itu berarti masyarakat Mekah sebelumnya ya. Yang pertama, menyembah berhala yang terkenal, yang populer, yang famous, yaitu Lata, Uzza, dan Manat. Yaitu Lata, Uzza, dan Manat. Yang kedua, suka memperjualbelikan budak, belian. Tahu budak? Budak kalau dalam bahasa Sunda itu anak-anak artinya. Budak anak-anak. Tahu? Oke. Kalau budak di sini yang dimaksud adalah pembantu ataupun hamba sahaya lah gitu lah. Orang yang bisa kita suruh-suruh itu pada zaman dahulu dinamakan budak. Yang ketiga, gemar minum minuman keras. Tahu minuman keras? Apa? Nggak tahu minuman keras? Miras apa? Minuman keras. Oke. Salah satunya es batu ya. Es batu keras nggak? Tapi diminum. Enggak. Es batu diminum apa dimakan? Udah jadi pikirin. Lanjut. Gemar minum minuman keras, judi, dan juga berzina. Ada yang tahu judi? Yang keempat, bangsa Arab terpecah menjadi suku-suku. Dalam bahasa Sunda ini namanya suku. Oke, suku itu kabilah. Kabilah itu adalah golongan yang saling membanggakan suku mereka masing-masing. Misal, Neng, sukunya apa, Neng? Sunda, Jawa. Di sini ada yang suku Sunda? Nggak ada. Awas di suku Sunda. Suku Jawa membanggakan, wah, itu dong Jawa ki, ada macam-macam. Suku Sunda, naon sih ini Jawa Sunda di sini sih. Yang kelima, kebiasaan orang Arab memberikan penghargaan berdasarkan kekuasaan, kedudukan, kekayaan, dan kekuasaan itu apa? Berkuasa, berarti kita memiliki kehendak ya. Oke. Kedudukan itu kursi kedudukan. Oke, lanjut. Kekayaan berarti punya duit ya. Sepakat. Dan juga keturunan berarti beranak pinak. Selanjutnya adalah penyebaran Islam di Makkah. Kita mulai masuk ke penyebaran Islam di Makkah. Nabi Muhammad SAW itu adalah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ini penting, ketika ada yang mengucapkan nama Muhammad, nama Muhammad banyak ya. Ketika ada yang mengucapkan Nabi Muhammad, maka kita sebaiknya menjawab dengan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasulullah ketika menginjak usia 40 tahun, tepatnya malam 610 Masehi. Kalian belum lahir ya, sepakat ya? Malaikat Jibril datang dan menyuruh Nabi Muhammad membaca surat Al-Alaq, surat ke-96 ayat 1-5. Inilah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah. Surat Al-Alaq pertamanya gimana? Itu Al-Falaq. Surat Al-Alaq itu pertamanya Iqra. Nah, gitu dong. Masa Al-Alaq pertamanya siapa sih guru kayak ini? Selanjutnya, Khadijah merupakan orang pertama yang beriman dan masuk Islam. 2,5 tahun kemudian Rasulullah menerima wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir. Ada yang tahu Khadijah siapa?
istri Nabi. Ada yang tahu lagunya enggak? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy. Oke, cukup. Suara kalian jelek semua, nggak ada yang bagus, jadi cukup ya. Enggak, suaranya kalian suara-suaranya bagus-bagus. Yang penting Khadijah adalah siapanya Rasulullah. Istrinya Rasulullah. Nah, beliau merupakan orang yang keberapa masuk Islamnya? Pertama, yaitu ke-1. Oke. Kemudian turun surat Al-Mudaththir yang bunyinya gimana? Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Seperti itu. Kita lanjut ke materi sebelumnya. Dengan turunnya wahyu tersebut, maka jelaslah misi dakwah Rasulullah, yaitu mengajak manusia menyembah Allah yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada sekutu baginya. Jadi Allah adalah satu, bukan tiga. Oke. Qul huwallahu ahad artinya Esa. Kalau Esa itu berarti tidak ada dua, tidak ada tiga. Kalau satu ada, bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah surat Al-Mudaththir ini. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Nah, kita masuk kepada substansi dakwah Rasulullah. Kenapa Rasulullah disuruh dakwah oleh Gusti Allah? Yang pertama ada untuk menegakkan tauhid. Oke, keimanan manusia. Tauhid itu yang mengajarkan bahwa Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala, itu tauhid. Oke, yang kedua mengajarkan akhlak mulia. Yang hadisnya berbunyi innama bu'istu liutamima maka lima akhlak. Sesungguhnya Rasulullah diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak bagus. Yang ketiga menekankan adanya kehidupan setelah mati. Jadi pada zaman dahulu orang-orang itu tidak percaya bahwasanya ada kehidupan setelah mati. Gitu. Kehidupan setelah mati itu dianggap kita hidup cuma sekali. Ya udah, ya kita nggak gitu. Kalau orang jahiliyah pada zaman dahulu begitu. Berbeda dengan agama Buddha yang percaya adanya reinkarnasi. Enggak sih Bu dosanya. Nah, di sini Rasulullah coba menekankan bahwasanya kita kalau sudah mati itu akan hidup kembali, hidupnya di akhirat. Kenapa kita perlu hidup di akhirat? Untuk menembus apa yang kita perbuat selama di Oke, sekali. Yang keempat mengajarkan persamaan derajat antar sesama. Laki-laki dan wanita dahulu berbeda. Yang dahulu yang mendominasi di bumi ini laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena laki-laki adalah orang yang mampu untuk berperang. Pada zaman dahulu itu saling memperebutkan kekuasaan. Sedangkan wanita pada zaman dahulu itu hidupnya sangat menderita. Bu, Mbak Cici jadi jelek. Maka kalian bersyukur saat ini diberi hidup enak, diberi sekolah, diberi penghidupan yang layak oleh orang tua. Pada zaman dahulu kalian bayangkan ketika ada seorang bayi perempuan itu dibunuh hidup-hidup oleh orang tuanya, oleh bapaknya. Kenapa? Karena dianggap perempuan itu tidak berguna. Padahal kalau kita pikir, toh yang melahirkan seorang bapak adalah perempuan, gitu kan? Jadi kenapa masyarakat dulu dia dari zaman dinamakan masyarakat jahiliyah? Karena pikirannya tidak jernih. Garis bawah gitu ya. Yang kelima mengajarkan ibadah mahdoh. Selanjutnya adalah kita masuk ke metode dakwah atau perjuangan Rasulullah. Ada metode secara sembunyi. Yang kedua metode secara terang. Oke, baca metode secara sembunyi.
Selama 3 tahun lebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah Islam, memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat di Mekah secara sembunyi-sembunyi. Oke. Ingat-ingat ya, nanti saya tanya. Siap? Yang kedua, dakwah secara terang-terangan adalah Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan dalam menerima wahyu dari Allah. Perintah tersebut terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 24 berikut ini. Nah, pada zaman dahulu, awal mula yang dilakukan Rasulullah adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Itu dakwah kepada sanak saudara, dakwah kepada orang tua. Oh, mohon maaf, orang tua Rasulullah telah tiada pada saat itu ya. Dakwah kepada saudara-saudara, kepada istri, kepada anak-anak. Hingga turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang bunyinya fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Bagus. Artinya, maka sampaikanlah Menggunakan secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, ini awal mula disuruh untuk dakwah secara terang-terangan. Kemudian setelah Rasulullah dakwah, tentu kaum Quraisy atau masyarakat jahiliyah kan mempunyai reaksi ya. Misal contohnya ini namanya siapa nih? Najwa. Ketika Najwa mencoba untuk melakukan tindakan benar, yaitu misal ini namanya Aisyah. Misal Aisyah mencuri punya Zahra, mencuri handphone misalkan. Nah, di situ Apa namanya? Kursinya tuh. Najwa ya. Najwa tahu perbuatannya. Akhirnya Najwa melaporkan kepada Zahra. Maka apa yang terjadi dengan Aisyah? Dia marah kepada Najwa. Seperti itulah yang Rasulullah mencoba untuk berbuat baik, menyampaikan agama Islam. Tapi di satu sisi, masyarakat Arab jahiliyah sudah mempunyai agama, sudah mempunyai kepercayaannya. Mereka sakit hati karena merasa disalahkan. Akhirnya mereka berontak kepada Rasulullah. Yang pertama ada kemarahan kaum Quraisy, menganggap Nabi Muhammad menghina nenek moyang mereka dan Tuhan mereka, yaitu yang kedua, intimidasi terhadap umat Islam, memaksa budak-budak yang telah masuk Islam. Oke. Yang ketiga, penganiayaan terhadap. Peristiwa ini terjadi pada tahun 615. Oke, materi kita selesai, cukup singkat dan jelas. Enggak? Yang benar. Jelas. Mudah dipahami enggak? Mudah ya? Nanti saya tanya, oke? Oke. Di sini ada yang merasa jenuh enggak? Jujur aja. Kalau jenuh kita main permainan. Melisa. Mau enggak? Ayo kita main permainan semuanya. Ini ada berapa orang? 8 ya? 8 orang. 8 orang gimana ya? Berdiri semua. 8 orang berdiri semua. Yang 2 di samping sini masing-masing. Yang depan aja, yang depan. Yang depan ini ke sini bisa. Satu di situ. Yang ini bisa, satunya di sini. Berdiri Najwa. Oke, cukup ya. Ada yang hafal nomor dalam bahasa Inggris 1 sampai 7? Hafal. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup sampai 7. Yang lain hafal? Yang lain juga berdiri. Yang berdiri nih, oke. Kita main permainan, kita berhitung 1 sampai 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagian yang ke-7 nanti dia harus bilang up. Up-nya angkat tangan. Oke. Kalau dia tidak bilang up, maka dia kena punishment atau hukuman. Dan hukumannya kita serahkan kepada kalian mau ngapain, oke? Oke ya, paham ya. Habis 7 nanti satu lagi. 7 up 1 ya. 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke. Enggak, nanti saya pilih siapa yang jadi nomor 1.
Oke, paham ya? Neng hafal 1 sampai 7? Udah ngerti? Ngerti ya, gampang ya. Oke, kita mulai dari Neng namanya siapa? Alfiana. Kita mulai dari Najwa. Yang Najwa siapa? Yang namanya Najwa. Ya, kalau lama kita kasih hukuman ya. Semangat ya. Batas hitungannya 5 detik, oke? Oke. Neng namanya siapa tadi? Aisyah ya. Aisyah, kita mulai dari Alfiana. Oke, belum siap ya, kita mulai aja dari Aisyah. Aisyah pertama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Up dulu ya, up dulu. Nanti ini satu lagi. Oke ya. 7 up. Ini up ya. Kalau 7-nya di sini berarti kamu up. Yang lain juga gitu. Nek kalau 7-nya di sini kamu up ya. Nanti ininya 1. Oke, kita mulai dari fokus semua, fokus. Fokus, kita perlu fokus, kita mulai dari Najwa. Satu dulu, oke. Kita mulai dari Alfiana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, satu orang kena ya. Satu orang kena, namanya siapa, Neng? Rina. Apa? Namanya Wina. Oke, bagus banget. Wina kena tuh 1. Kemudian kita mulai dari Neng deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita tutup, bagus banget. Duduk lagi ya, oke. Ingat habis 5 itu 6 ya. Jangan minum dulu, oke. Nanti kalian bisa main lah di rumah masing-masing, di kelas masing-masing kalian main. Oke. Selanjutnya udah pada semangat? Panas enggak? Oke, gak usah dibahas. Kita buat kelompok. Kita buat kelompok cukup simpel. Hanya 2 kelompok. Yang depan kelompok 1, yang belakang kelompok 2. Oke, ingat ya. Yang depan kelompok 1, yang belakang kelompok 2. Kelompok 1 itu tugasnya berdiskusi untuk menjelaskan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Oke, nanti kelompok 1 pilih 1 orang ya. Pilih 1 orang untuk memaparkan, untuk menjelaskan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nanti kita diskusi dulu aja. Nanti kelompok 2 dakwah secara terang-terangan. Sama nanti ini 1 orang untuk menjelaskannya ya. Bisa ya? Oke, diskusi kita mulai. Enggak, diskusi kita berapa menit punya? 2 menit cukup ya? Bawa HP enggak? Bawa HP. Yang bawa HP buka HP-nya internetan. Searching kelompok 1 dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, kata kuncinya. Kelompok 2 dakwah secara terang-terangan. Oke. Waktu 2 menit, kita mulai dari sekarang. Ayo, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bebas, mau ditulis silakan, mau enggak silakan. Dakwah secara terang-terangan. Oke, terus semangat. Dakwah secara terang-terangan. Dua menit ya. Waktu tinggal 10 detik lagi.
detik lagi. Udah sih, udah bagus. Siap-siap pilih siapa yang mau mempresentasikan. Hah? Boleh. Boleh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau nggak usah dikumpulin. Kelompok 1 dakwah secara Sembunyi-sembunyi. udah dapat materinya? Sudah. Yang maju siapa? Najwa. Najwa. Nanti Najwa di sini ya. Maju di sini. Ya, biar akan kelihatan. Boleh. Kelompok 2 dakwah secara udah ada materinya? Udah ada materinya? Yang maju siapa? Siapa? Sebutin dong. Alfia. Rabia. Ya, maaf. Oke. Oke, buat kelompok 1 silakan beri tepuk tangan untuk maju. Najwa. Kita tampilin. Kita tampilkan Najwa. Silakan. Selama 3 tahun Rasulullah menjalankan dakwah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di sini saya akan menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Oke. Selama 3 tahun Rasulullah menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah sembunyi itu dilakukan untuk pertama kali oleh Rasulullah untuk mengajak orang untuk masuk Islam. Golongan ini disebut Hasan Awal. Udah? Cukup? Kasih tepuk tangan lagi. Kelompok 2 kita sambut Wina and Claudia. Claudia akan mempresentasikan dakwah secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan adalah dakwah Nabi Muhammad SAW yang tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Udah cukup? Bagus sekali. Oke. Di akhir sesi saya akan sedikit bertanya, apa sih dakwah secara sembunyi-sembunyi? Ada yang tahu? Yang tahu apa tenang? Dakwah secara sembunyi-sembunyi itu apa sih? Ada yang tahu? Yang tadi presentasi dakwah secara sembunyi-sembunyi masa diterima aja? Dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah dakwah yang tidak terang-terangan. Itu bagus. Itu benar. Apa itu dakwah secara terang-terangan? Dakwah terang-terangan adalah oke, bagus. Pintar sekali. Oke, intinya di akhir sesi saya berpesan agar kalian itu harus selalu berpegang teguh kepada agama Islam. karena perjuangan untuk menyebarkan agama Islam itu sangat berat. Contohnya Rasulullah dihina, dimaki, dikucil dari bangsa Arab. Oke, bangsa Arab ya, bukan bangsa Amerika. Untuk itu kita perlu untuk meningkatkan yang namanya apa? Pengetahuan keislaman. Untuk menjadi manusia yang lebih bertakwa. Oke. Karena kita adalah generasi penerus bangsa. Bangunan. Bangsa, oke. Karena generasi penerus bangsa itu butuh yang namanya omega 3 untuk menjadikan otak lebih berfungsi. Oke, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Alfian Triyulianto ya, Alfian Triyulianto. Mohon maaf undur diri dari kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.